10, 9, 8, 7, 6, 5, Dua kita lepas. 4, 3, 2. Ya, selamat malam seluruh pemirsa Angkringan Sambat dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan salah satu narasumber kita, resmi banget ya. bernama Mas Uung. Nama panjangnya Mas Nurul Muslimin, betul ya Mas ya? Betul, betul. Beliau lahir di Grobogan 13 Mei 73, tepatnya di Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan. Ngepring, apa? Ngaringan. Ngaringan. Oke Mas. Seluruh pemirsa Angkringan Sambat, seperti biasa, Angkringan Sambat adalah sambang sahabat, di mana obrolan ini obrolan santai tapi tetap mengandung inspirasi, mengandung banyak sekali motivasi, dan tentu saja tetap produktif. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Amin. Mas Uung, mungkin boleh dong perkenalkan dulu, penjenengan jauh-jauh dari Grobogan terdampar di Jogja ini. Sudah berapa lama, terus mungkin nanti juga monggo diceritakan sejarah saya, karena saya baca nih Mas, kegiatan Mas ini seabret. Dan pernah membidangi banyak hal. Betul, ini ada itu. UMKM, ada kesenian, ada nulis juga, ada IT juga, macam-macam deh Mas. Monggo Mas, silahkan bisa diperkenalkan dan bisa diceritakan kepada kami Mas. Terima kasih Mas. Panggilan kesayangan apa? Miko Mas. Oke, Mas Miko. Milenial ya? Iya betul Mas. Saya itu lahir di Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Waktu itu di sana masa sekolah dasar ya. Kemudian saya melanjutkan sekolah MTS di Kudus waktu itu. Kemudian dipindah ke Semarang, di SMA 1 Semarang. Yeah. Dari sana lulus tahun 92 saya pindah ke Jogja. Nah, saat di Jogja saya tidak langsung kuliah. Saya nganggur, bukan tidak sekolah maksudnya, tapi saya mencari pekerjaan di situ dan bekerja. Dulu sebagai pengetik di rental komputer itu Mas. Oh iya. Masih zaman rental komputer pada saat Iya, itu. masih zaman tek ya. Iya. Gitu ya? Sudah komputer. Cuman di jam-jamnya ya. Oh kan. Iya, di sana waktu itu banyak sekali rental komputer yang tumbuh di Jogja. Iya, betul. Saya salah satu pekerjanya. Tapi zaman tek ngalami juga Mas. Iya mengalami waktu itu ngisi SKS itu. Iya. Itu kan pakai itu. Mesin ketik yang Mesin ketik. Cetok. betul. Itu kemudian saya sempat belajar pemrograman komputer di UGM 1 tahun. Kemudian di IAIN waktu itu jurusan Akidah Filsafat. Di IAIN. Nah, masih IAIN ya Mas. waktu itu masih IAIN. Sekarang kan UIN ya Mas. Iya. Oke. Dari situ kemudian saya banyak bergaul dengan teman-teman seniman gitu, banyak berguru sama mereka di bidang teater, di bidang seni rupa dan lain sebagainya. Kemudian sempat berkumpul menjadi sebuah komunitas namanya yang saya sebutkan tadi, Teratak Budaya Estetik. Teratak Budaya Estetik. Ya. Apa itu Mas? Coba Mas. Itu komunitas teman-teman seniman gitu. Di bawahnya ada beberapa grup musik gitu waktu itu. Kemudian ada teater juga. Nah, di situ mulai belajar saya di bidang seni. Kemudian saya masuk di Asmindo, Asosiasi Industri Mebel. Asosiasi Industri Mebel tahun 2002 gitu. Nah, di situ belajar dan berinteraksi dengan UMKM. Jadi nanti akan menjadi ini ya Mas. Kemudian intim dengan UMKM gitu sih. Jadi mulai 2002 saya berhubungan dengan mereka.
bagaimana pola bekerjanya dan lain sebagainya, apa usaha di bidang khususnya di bidang mebel ya Mas. Jadi sampai 2006. 2006 terjadi gempa, kemudian saya bergabung di Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi pasca gempa di Yogyakarta. Gempa besar waktu itu ya Mas? Iya, 2006. Yang Bantul sampai. Betul. Oh, Iya. oke. Saya di sana apa namanya di komite itu kumpulan dari beberapa asosiasi usaha. Asosiasi usaha, di situ ada Kadin, ada Asmindo, ada Asepi dan lain sebagainya. Itu termasuk didukung oleh pemerintah, Dinas Koperasi dan Koperasi Disperindakop ya waktu itu, Perdagangan dan Industri. Waktu itu memang orientasinya bagaimana UMKM itu atau dunia ekonomi terkena gempa bagaimana memulihkannya. Seperti itu kira-kira. Karena pada saat gempa besar itu pasti dampaknya luar biasa. Luar biasa. Untuk pelaku-pelaku UKM ya Mas. Ya, pelaku ekonomi baik kecil maupun besar juga dari situ. Nah, dan concernnya mungkin di lebih recovery atau gimana? Iya Mas? recovery. Recovery. Jadi kita inventarisir korbannya sejauh mana, apa secara fisik juga terkena atau banyak pabrik toko yang hancur dan lain sebagainya, bahkan apa keluarga yang meninggal, dan itu menjadi tekanan yang sangat-sangat nyata waktu itu untuk teman-teman UKM gitu. Oke. Gitu. Nah kemudian di situ kita membuka pengaduan untuk apa UMKM ya. Pengaduan ada ribuan waktu itu. Data yang kami terima itu dari dunia perbankan ada 15.000 lebih seluruh DI. Jadi semacam membuka channel aduan, pusat aduan gitu Mas? Betul. Iya. Itu waktu itu Jogja Rescue Team itu. Jogja Rescue Team. Iya waktu itu. Jadi sehingga teman-teman UMKM yang mempunyai permasalahan apa usaha di situ itu bisa mengadu ke kami gitu. Ya apapun, entah itu tentang bagaimana memulihkan usahanya gitu ya. Bisa dari sisi apa namanya Modal mungkin. Ya kita ngasih semacam solusi-solusi gitu. Gitu. Jadi dari aduan-aduan para pelaku ekonomi ini, kemudian masuklah data, kemudian penjenengan screening, kemudian memformulasikan untuk menjadi satu solusi. Iya, ya waktu itu yang kami lakukan di Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi semacam itu, dan disupport oleh pemerintah. Sampai sejauh mana Mas? Apa namanya? Untuk mendorong pemulihan itu Mas, yang langkah-langkah yang sudah. Waktu itu alhamdulillah ya itu teman-teman UMKM terbantu di penyelesaian kredit juga gitu. Ribuan apa teman-teman UKM yang terselesaikan oleh bantuan juga gitu. Jadi mungkin ada kucuran kredit lunak baru atau mungkin bahkan keringanan atau bagaimana Mas? Ya, dulu waktu itu ada semacam moratorium gitu. Jadi dihentikan apa namanya angsuran, kemudian ada restrukturisasi kredit dan lain sebagainya kayak gitu. Pendampingannya sejauh mana Mas mengenai tadi itu yang apa moratorium kepada pelaku-pelaku ini? Dulu kita itu bahkan sampai jemput bola ya Mas ya. Artinya karena mungkin tidak semua teman-teman UMKM mengerti posko kami gitu. Akhirnya kita sambangi mereka di desa-desa gitu. Jemput bola. Teman-teman ada masalah apa nih gitu kan. Yang usaha macam-macam, mulai dari pedagang sayur sampai ada pedagang mebel, macam-macam gitu. Intinya seluruh pelaku UKM ya Mas. Betul ya. Oke. Itu kira-kira Mas. Artinya dari situ berarti penjenengan kemudian menjadi intim ya Mas, banyak berinteraksi dengan langsung para pelakunya kan Mas. Iya. Dan akhirnya keterusan sampai sampai saat ini ya Mas. Iya kira-kira begitu. Iya.
Nuna mungkin ada ini Nuna. Anu sih. Sebenarnya kalau misalnya boleh tanya-tanya banyak boleh ya Mas ya? Boleh sekali. Oke, itu kan tadi Boleh diminum Mas? Maaf. Iya, monggo iya, sambil monggo, diminum Mas sambil biar diminum ini. dulu. Saya boleh ikut minum ya Mas ya? Ngerokok juga bisa Mas, boleh Mas, monggo. Siap. Nggih. Kita ini bincang santai aja Mas. Bincang santai. Yang penting tetap menginspirasi. Siap. Nah, ini saya penasaran nih Mas dari tadi cerita profilnya Mas Uung ya. Ini saya panggilnya Mas, nggak apa-apa kan ya? Boleh. Biar awet muda. Memang masih muda loh Mbak memang Nuna. masih muda ya? Iya. Oh, Kan boleh. baru 27 lebihnya. Oh iya. Nah, dari tadi kan saya dengar profilnya itu apa ya, berpindah-pindah gitu ya, maksudnya untuk dari awal itu kuliahnya di bidang apa, kemudian pindah lagi di bidang apa, kemudian sempat menjadi masuk ke apa tadi ya, seni Senian, teratak film, seperti itu, ya. sampai akhirnya ke UMKM. Nah itu sejarahnya gimana sih Mas, sampai apa ya? Jadi memang yang di UMKM inilah saya benar-benar bergelut seperti itu. Sebetulnya tidak lepas dari apa namanya prinsip hidup saya gitu ya. Artinya itu mengalir gitu. Mengalir. Jadi ketika suatu saat yang kita hadapi apa gitu ya sudah kita enjoy aja di situ. Nah, kemudian pola pikir saya adalah bahwa yaitu tadi sebanyak mungkin bermanfaat untuk sesama gitu. Sehingga di bidang apapun ketika saya mempunyai manfaat untuk mereka gitu, itu ya kita jalani gitu, itu aja. Dan kebetulan di bidang UMKM ini merasakan manfaat yang luar biasa besar mungkin ya untuk orang. Amin. Tapi kalau UMKM sendiri, kalau tadi sekilas saya cermatin yang diceritakan Mas Uung, sebetulnya kan berawal dari sebuah kecelakaan ini. Kecelakaan gimana? Kecelakaan sejarah di mana ada musibah. Waktu itu kemudian ada peristiwa Bantul, Mas Uung sendiri juga diterata, kemudian banyak bergelut sehingga kemudian jadi intim sampai sekarang gitu kan Mas. Bisa sih dikatakan begitu. Cuman ya memang mungkin apa namanya panggilan hati ya. Panggilan hati Ya, balik lagi sehingga, memang iya Mas, betul Mas. Sehingga ketika apa namanya ada teman-teman yang susah gitu, saya nggak bisa diem gitu. Oke, J. Saya harus bergerak gitu. Harus bergerak, harus melakukan sesuatu gitu. Dan kebetulan senior kami, termasuk dulu ada Pak Ambar di Asmindo dan lain sebagainya, itu ada Pak Robi juga, itu menjadi inspirator kami untuk bagaimana yuk bergerak bareng namanya untuk Jogja gitu. Jadi kalau sudah bicara panggilan hati Nuna, itu udah susah. Itu sudah luar biasa, satu kekuatan yang luar biasa. Jadi apa yang kita jalankan itu menjadi lebih ringan kan gitu ya Mas. Betul sekali. Karena dijalani berdasarkan kecintaan, ikhlas kan gitu Mas. Mas mungkin selanjutnya Mas, kalau tadi di sisi UMKM ya Mas ya, tapi Mas sendiri kan juga concern juga di dunia seni nih. Tadi juga sempat menulis film dan segala macam ya Mas ya. Pertanyaan kami, coba ceritakan kepada kami Mas, supaya ini juga menjadi salah satu inspirasi juga kiprah Mas Uung ini di dunia seni dan budaya. Sebetulnya saya mungkin karena saya ceritakan tadi bahwa ketika saya lulus kuliah gitu, saya sempat melamar waktu itu, melamar pekerjaan melalui Kompas gitu. Saya kirim ke Jakarta gitu. Setelah saya tunggu kok nggak datang. Saya akhirnya memutuskan bahwa ini harus saya lupakan. Saya nggak mau terbebani dengan saya harus ijazah gitu. Ini artinya ngapain saya ijazah gitu kan. Kemudian ini salah satu ciri idealisme itu sebenarnya. Dan kemudian saya ketemu sama orang-orang yang istilahnya juga nekat juga gitu. Nekat juga, kemudian ya ngumpul-ngumpul dulu
teman-teman seniman ada anak-anak ISI, ada anak-anak IAIN gitu bikin sesuatu gitu, bikin konser musik, bikin pameran seni rupa dan lain sebagainya. Ya ikut-ikut aja. Di situ niat saya adalah belajar gitu. Bahkan sampai sekarang pun siapapun menjadi guru saya gitu. Sehingga itu pola pikir saya ya. Sehingga terjadi mengalir begitu saja, sehingga banyak catatan-catatan yang bisa saya torehkan di kertas gitu. Artinya menjadi ini pengalaman saya. Ini sekolah saya tidak harus di dalam gedung. Di emperan Malioboro pun bisa. Kira-kira begitu. Di pinggir jalan pun bisa. Kira-kira begitu. Artinya Mas sangat menarik ya Mas. Guru saya banyak. Artinya Mas kan berarti seorang yang pembelajar nih. Jadi tukang belajar. Dimanapun tempat, dimanapun ketemu pada siapapun itu adalah sumber ilmu, begitu ya Mas. Betul. Selanjutnya Mas, kami kan juga dengar Mas banyak berkiprah di kelembagaan dan segala macam. Mungkin yang paling terakhir ini Mas di yang menangani concern di UMKM, kemudian ada salah satu space yang kemudian penjenengan kelola di Bandara Baru, ya Mas ya. Iya. Mungkin ceritakan kepada kami Mas tentang kelembagaan dan prestasi yang sudah diraih, mungkin juga termasuk rekan-rekan binaan gitu loh Mas. Saya seperti yang saya sebutkan tadi waktu kita ngobrol, saya itu istilahnya buruh ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kami diminta untuk menemani teman-teman UMKM dan program galeri UKM Pasar Kota Gede namanya, dan itu inisiasi dari Ngerso Dalem. Kemudian pelaksananya, leading sektornya adalah Dinas Koperasi dan UKM DIY bersama Angkasa Pura dan Angkasa Pura Retail, Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura Retail. Kemudian kami adalah pelaksananya. Di sana ada sekitar sekarang 250-an UKM yang produknya ditampung di sana, dan terus kita kurasi lagi sampai kira-kira 500-an UKM yang bisa masuk di sana. Berarti gede juga itu space yang disediakan. 1.500-an. 1.500-an. Meter, ya. Saat ini sudah 200-an lebih. Iya, 200-an lebih. Itu spesifik untuk UKM di area Jogja saja atau di terbuka seluruh DI? Di seluruh DI. Seluruh DI. Dari 4 kabupaten dan kota. Satu kota Madia ya. Betul. Di sana produknya macam-macam, ada food, makanan kemasan, kemudian ada fashion, ada craft gitu. Macam-macam di sana, wedang wo itu banyak juga. Oh, jadi semua segmen bisa masuk Mas ya? Ya, dan di sana kita angkut gerobak angkringan juga. Jadi gerobak angkringan ada. Kenapa Pasar Kota Gede itu dari inisiator kami, senior-senior kami itu memang mengkonsepkan bahwa nama Pasar Kota Gede itu membawa misi sebetulnya. Jadi misi bagaimana suasana pasar tradisional itu yang kita ambil ininya substansinya gitu. Sehingga pasar tradisional itu kan tempat melting point gitu. Melting point, tempat berkumpulnya, berinteraksi, jual beli dari berbagai macam latar belakang. Ada berbeda agama, berbeda posisi di masyarakat dan sebagainya. Sehingga ya termasuk mencerminkan Jogja, bahwa Jogja multikultur gitu, multi background, orang manapun, Indonesia kecil lah gitu. Artinya wajah Jogja sendiri bisa terrepresentasi di UKM di situ ya, UKM di situ ya. Namanya apa Mas tadi? UKM Galeri UKM Pasar Kota Gede. Pasar Kota Gede. Kenapa lebih spesifik Pasar Kota Gede Mas? Kenapa nggak cukup di pasar saja begitu? Kenapa tidak Pasar Beringharjo misalnya? Justru yang lebih identik dengan Yogyakarta ya. Itu PR saya itu. Jadi mungkin
lebih enak aja ya. Yang saya tangkap adalah konsep pasar sebagai melting point gitu. Jadi nama Beringharjo atau Kota Gede itu tinggal enaknya aja kita menyebut gitu aja. Dan mungkin bisa lebih familiar dan lebih menjual juga Mas ya. Kalau di mata orang-orang yang di luar Jogja atau orang-orang asing gitu ya Mas ya. Terus Mas, tadi kan ada 200 UMKM dan masih terbuka untuk seluruh, ini kan lebih terbuka kan Mas sifatnya untuk seluruh pelaku UKM di Jogja ya? Ya saya kira dari pemerintah membuka ruang itu. Nah, misalnya Mas, misalnya ini misalnya Mbak Nuna nih, Mbak Nuna kemudian sebagai pelaku UKM gitu ya Mbak Nuna, kan kadang-kadang misalnya produk merchandise atau kaos atau mungkin yang sekarang lagi in adalah masker gitu Mas. Misalnya kemudian kepengen masuk di situ Mas, itu kira-kira kriteria persyaratan atau yang harus ditempuh bagaimana Mas? Jadi ada semacam prosedur gitu. Jadi karena leading sektornya adalah Dinas Koperasi dan UKM gitu, sehingga Dinas Koperasi dan UKM di wilayah kabupaten dan kota juga dilibatkan gitu, karena yang otomatis yang lebih dekat dengan UKM-nya gitu. Dan itu bisa mengajukan semacam proposal ke Dinas Koperasi dan UKM kabupaten kota, kemudian di sana dikurasi. Kalau memang lolos, direkomendasikan ke Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu. Di sana dikurasi banyak hal ya yang dikurasi gitu oleh tim dinas dan tim profesional. Dari sisi kualitas kualitas produksi produknya, kemudian packagingnya seperti apa, bahkan brandingnya seperti apa, kelembagaan usahanya seperti apa gitu, sampai segitunya gitu kan. Artinya maka orientasinya adalah bagaimana UMKM bisa naik kelas gitu. Naik kelas artinya dari hasil kurasi itu bisa ditingkatkan. Kalau ada yang belum terlengkapi persyaratannya, bisa kita bimbing. Ada bimbingan tertentu gitu. Jadi prosedurnya dari UMKM kemudian bikin proposal ke kabupaten kota, Dinas Koperasi dan Kabupaten. Kemudian di situ sudah di screening, diseleksi mengenai kelayakannya, kemudian baru naik ke Dinas provinsi ya Mas ya. Mungkin tujuannya lebih kepada supaya ada seleksi ini kualitas gitu ya Mas. Jadi impactnya nanti pelaku-pelaku UMKM juga terpicu untuk membuat produk-produk yang qualified juga gitu Mas. Betul. Karena di bandara itu kan juga melting point yang sangat besar, dan dari kalangan bisa jadi kita sebut kalangan menengah ke atas gitu. Sehingga yang kita sajikan adalah produk-produk yang qualified gitu. Kira-kira begitu. Jadi menjadi semacam ruang pamer yang strategis juga ya Mas, dan bisa dari pasar yang tidak terbatas kan Mas. Di situ Galeri UKM Pasar Kota Gede mempunyai 3 fungsi kalau menurut saya. Yang pertama adalah selling, penjualan gitu. Kita bagaimana ikut memasarkan produk-produk UMKM gitu. Yang kedua adalah untuk branding. Bagaimana kita membranding produk-produk UMKM menjadi yang lebih bagus di situ dan lebih populer. Kemudian yang ketiga adalah fungsi edukasi, saya pikir. Fungsi edukasi. Jadi edukasi terhadap UMKM sendiri. Maka di sana bagaimana produk itu bisa, kalau saya membayangkan bahwa produk itu bisa menginspirasi pemakainya gitu. Ada produk-produk yang kita kasih semacam narasi bahwa produk ini terbuat dari bahan ini kualitasnya seperti ini, manfaatnya seperti semacam ini, dan ini produk Jogja kan gitu. Gitu kira-kira Mas. Berarti selama ini sudah berjalan berapa waktu nih Mas untuk
tadi galeri tadi? Galeri itu buka tanggal 20 secara resminya ya itu tanggal 28 Agustus kemarin. Oh, berarti berbarengan hampir bersamaan dengan proses peresmiannya untuk Betul, ya waktu iya. itu Pak Presiden sempat mampir gitu. Mampir di sana, kemudian Dilarisi dong Mas. alhamdulillah. Banyak belanja gitu Mas. Alhamdulillah. Tapi itu di situ produk-produk seni dari teman-teman seniman ada juga nggak Mas? Misalnya lukisan, kemudian ada patung, kemudian ada ya yang dari teman-teman. Patung ada lukisan sebagian kecil kayaknya. Saya nggak ada 2.380 sekian item Mas. Jadi apa namanya memang banyak sekali kecil-kecil dan ruang segitu kalau untuk menampung seluruh produk itu saya pikir masih kurang. Masih kurang ya, Karena karena terlalu banyak ya, produk. terlalu banyak produk apa. Nah, kurang gede space-nya maksudnya Mas. Iya, kalau menurut saya untuk ketika dibandingkan dengan jumlah kreativitas teman-teman Jogja. berarti itu artinya kreativitas untuk teman-teman di Jogja ini memang sangat-sangat Luar biasa dan, besar ya. dan sangat beragam. Jogja ini memang Betul. kotanya orang kreatif kan. Iya, kota kecil tapi kreatifnya luar biasa, tidak akan ada habisnya. Terus Mas nih, kalau untuk produknya sendiri, itu apakah nanti UMKM-nya itu produknya boleh sama atau memang harus berbeda? Jadi ketika sudah ada UMKM yang saya jual produk ini nih, ketika nanti ada yang masuk lagi, Bisa. itu nggak boleh. Bisa sama ya. Bisa. Bisa satu produk yang sama berbarengan gitu. Enggak masalah. Oh, enggak ada masalah. Enggak masalah. Asal memang memenuhi Kriteria itu artinya tadi ya. qualified, ada berbagai macam kurasi tadi terpenuhi nggak masalah. Terus mengenai kurasi tadi kan fungsinya untuk men-screening kualitas ya Mas ya. Betul. Dalam perjalanan afternya itu tetap ada quality controlnya enggak Mas? Ada. Jadi supaya tiba-tiba nanti produk Kualitasnya yang awal berubah. kualitas bagus tadi itu gimana Mas? Ada itu dari tim kami, itu di tim kerja Galeri UKM Pasar Kota Gede ada sekitar 30 orang, ada quality controlnya juga. Setiap saat mengontrol apalagi produk-produk makanan sudah expired apa belum dan Diicipin gitu Mas, berarti Mas produk-produk makanan. kita sering dapat gratisan. Malah Kuwi untungnya tadi Pak Pembina. ada lowongan nggak Mas kira-kira? Jadi teman itu karena kami menganggap teman-teman UKM itu menjadi saudara gitu ya. Mitra ya, Mas. Mitra gitu. Jadi kalau ngirim restock barang gitu, Mas ini satu kotak makanan untuk panjenengan dan teman-teman. Siap bukan gitu. Tapi dampaknya selama ini mereka merasa terbantu di situ ya Mas dengan Saya kira adanya iya. space di situ ya Mas Ya, karena UMKM yang ini bisa fokus ke produksi dan kami yang bertugas di wilayah hilir gitu, marketing gitu. Iya. Sehingga dia setiap bulan setiap habis atau setiap bulan bisa store untuk merestock produk, kemudian setiap bulan juga kami transfer penjualannya gitu. Jadi semakin semangat. Gitu kira-kira. Nah, terus satu lagi Mas, mengenai strategi ke depan, strategi marketing tentunya ya. Untuk ini supaya lebih dikenal luas, kemudian ini juga sellingnya juga semakin bagus. Saya yakin pasti pada terutama saat ini pada masa pandemi ini kan semuanya akan terdampak ya Mas ya. Iya. Penjualan sepi, semua slow down semua dan segala macam. Mungkin ada kiat-kiat khusus atau strategi Mas supaya ini tetap bisa survive misalnya seperti itu Mas. Saya kira sekarang era dunia maya gitu, sehingga dan sudah beberapa tahun yang lalu sebetulnya sudah kita mulai gitu. Maksudnya sudah bisa kita lihat ada pergeseran pola bisnis gitu kan. Iya. Dan sehingga batas negara itu seakan-akan sudah tidak ada. Tidak ada, betul Mas.
Maka kemudian khususnya kalau untuk teman-teman UMKM, Ya. kalau saya pribadi sih bagaimana tidak hanya mengandalkan di dunia penjualan langsung gitu kan. Oh iya Jadi iya. melalui dunia maya juga. Online begitu ya, Ya Mas ya. online gitu. Oh, jadi di backup dengan resellernya di medsos juga, di Bisa, penjualan bisa. secara online juga kan gitu ya Betul, Mas. iya. Jadi nanti ada klaster-klaster yang baru yang mereka bisa mensupport itu ya Mas ya. Iya, iya. Jadi apa namanya? Makanya saya katakan seakan-akan dunia tanpa batas gitu. Sehingga kita tidak fokus melulu di tempat itu berjualan gitu. Jadi sehingga jangkauan kita sangat luas. Gitu, sangat luas sehingga apa namanya? Bisa teman-teman bisa apa namanya? Penjualannya bisa naik secara cepat gitu. Gitu. Cuman memang sekarang ini masa pandemi ini kan efeknya luar biasa gitu. Iya. Meskipun tidak kelihatan seperti gempa gitu kan. Iya. Jadi memang kita tetap berusaha dan tetap sabar. Juga di samping itu teman-teman apa namanya UMKM juga butuh support mental gitu. Ya, karena banyak yang apa namanya mungkin putus asa karena kondisinya apa namanya mengalami penurunan yang yang ekonominya cukup menurun ya. dan lain sebagainya. Itu kan tidak hanya di barangmu tak dol nang kene gitu, tapi kowe kudu sabar. Ayo usaha bareng-bareng, ayo tak kancani, nah gitu loh. Itu ada bahasa-bahasa semacam itu yang memang harus kita apa namanya sampaikan ke mereka gitu kira-kira. Oke. Berarti memang sudah ada arah pemikiran atau mungkin sudah mulai dilakukan mengenai strategi pemasaran secara online itu ya Mas ya. Iya. Karena Kita kan selalu terus melakukan itu. Karena kan sebaik apapun produk, Iya. se-qualified apapun produk kan ujungnya harus terjual kan. Oh Mas? iya. Iya. Ketika iki istimewa nomor 1 enggak terjual lemes juga kan Mas. Iya betul. Gitu Mas. Kalau prinsip saya di dunia usaha itu nomor 1 itu pemasaran. Oke. Ya, jadi saya dulu sejak 2007 gitu, habis gempa itu apa namanya tanpa mempunyai perusahaan, kita ibaratnya karena waktu itu masih pakai email ya Mas. Jual beli pakai email, dan kebetulan lingkungan saya di asosiasi itu lingkungan ekspor khususnya mebel dan kerajinan, sehingga saat itu saya mendapatkan buyer dari Uruguay. Satu kontainer itu sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali. Bisa percaya order satu kontainer. Kemudian apa namanya itu menjadi hal wah kok iso ya kan gitu. Dan padahal kalau saya simpelkan adalah saya hanya jual fotonya teman-teman, foto produknya teman-teman. Artinya iya. Saya cuman teman-teman apa namanya kamu punya produk apa? Iki Mas, iki regane piro? Sing kamu apa produknya iki? Aku nak tuku 100 regane piro, nak tuku 1000 biji regane piro bla 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 gitu. Nah, kemudian kita sampaikan ke calon pembeli kita. Itu akhirnya direspon. Waktu itu bahkan sampai calon buyer saya itu sebelum deal itu meragukan Mas. Meragukan di negaramu kan habis gempa gitu. Nah, apa kamu bisa? Nah, akhirnya saya balik bahwa justru dengan ordermu kamu turunkan ke saya itu membantu mereka, teman-teman pekerja, saya bilang gitu. Mindsetnya dibalik itu. Iya, akhirnya dia mau gitu. Dengan niat sekian persennya adalah membantu kami. Ya, gitu. Sehingga berjalanlah seperti itu. Jadi mungkin ya strategi dodolan ini tapi memang saya rada-rada dimesake. Iya, rada-rada memelas gitu ya. Itu bukan istilahnya bukan modus saya, bukan. Saya itu dalam berusaha prinsip saya itu terbuka Mas.
Ya, fairness. ya, ya. Jadi misalnya begini, apa namanya, saya dikasih order, wes tak kasih order 10 juta misalnya Yeah. itu. Saya nggak punya uang nih. Kalau kamu DP cuman 30%, saya nggak punya uang. Aku minta DP 50%. Yeah. Nah, ya untung-untungan memang. Yeah. Artinya kalau memang dia percaya dan apa namanya mau ngasih apa kerjaan saya, berarti memang itu akan deal. Gitu. Dan itu ya selama ini alhamdulillah jalan-jalan saja. Artinya unsur trust gitu. Artinya kunci dari semua itu kan bagaimana membangun kepercayaan ya Mas. Betul. Karena kalau kita bohong itu bunuh diri. Dalam bisnis pasti sudah Bunuh enough ya diri. Mas, Oh, selesai iya, ya Mas. iya, selesai. Betul. Mas, tadi di depan juga saya sedikit gulik kan Mas di IT juga Mas. Artinya Mas di sini sangat strategis dong. Punya database yang cukup besar mengenai pelaku UKM kan gitu Mas. Ke depan ada memungkinkan nggak Mas ini sebetulnya pemikiran saya pribadi yang agak liar dikit sih sebetulnya. Semacam platform online bla 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 saya nggak sebutkan ya Mas ya, misalnya banyak kan sekarang penjualan apa online yang mereka sebetulnya nggak punya produk, dia siapkan konten dia saluran aja sebenarnya gitu. Ke depan memungkinkan nggak Mbak Mas misalnya UKM ini kemudian diwadahi satu platform tempat digital tempat mereka bisa online berjualan, kemudian di situ bisa menjualkan langsung ke para pemakai gitu loh Mas. Kalau bicara kemungkinan semuanya mungkin. Semuanya mungkin. Cuman begini. Apa namanya? Sekarang itu kan banyak bermunculan company yang sama yang mempunyai ya apa tutulan platform kayak gitu. Iya. Nah, saya pikir orang yang akan bikin juga harus berhitung bagaimana dia bisa berkompetisi dengan yang lain. Otomatis sudah kalkulasi bisnis ini yang berjalan. Gitu. Kalau mungkin aja. Sangat mungkin ya Mas. Iya, sangat mungkin. Artinya kecuali misalnya pemerintah bikin ini ada platform bisnis online khusus untuk UMKM gitu. Nah, ya itu maksud saya diawali dari sini itu kemudian ide seperti ini kemudian ditangkap secara global di nasional gitu loh Mas, sehingga memang lebih spesifik ini produk UKM gitu loh yang ada di tanah air kita ya misalnya. Semoga bisa ditangkap oleh beliau-beliau yang ada di atas sana gitu ya Mas ya. Iya. Kan nggak semua juga pelaku UKM familiar dengan online Mas. Iya. Artinya di situ juga ada proses mereka untuk diedukasi gitu loh Mas, maksud saya ke situ. Sehingga menciptakan satu iklim kompetisi yang lebih nanti bisa cepat melayune gitu loh Mas. Mereka nggak usah harus bingung aku piye to iki carane harus gawe produk sing bagus qualified tapi aku le ngedol kok ora iso banter kan gitu. Saya kira itu sudah sedikit banyak sudah dilakukan oleh khususnya dinas ya, oleh pemerintah. Dinas ada ya. mereka di Jadi, ini juga ya. Ada proses edukasi di situ. Makanya apa orientasinya kan bagaimana UKM itu bisa naik kelas gitu. Oke. Sehingga dari berbagai macam sisi itu memang di-upgrade. Termasuk pelayanan apa free ongkir oleh dinas koperasi dan UKM itu kan ada juga UKM yang memang gaptek gitu, banyak juga yang gaptek. Ini bagaimana apa namanya mendaftar aja sapinnya seperti apa, kemudian ini nanti pelayanannya seperti apa belum nyanda ini. Ini kok bisa gratis, kemudian kok ono wong jemput apa produknya kemudian diterke kok ya gelem-gelem nih. Apa sih bayar sapa lah gitu. Itu kan orang-orang apa teman-teman UKM itu kan memang harus apa namanya ditunjukkan, digenake gitu. Oh ini loh prosesnya seperti ini, sistemnya semacam ini gitu. Artinya ada proses edukasinya di situ juga Mas. Ada dong. Oh, saya pikir cuma asal pokoknya mereka bisa jualan, ya mbuh bayar sopo nanti itu ongkir-ongkirnya. Karena memang saya apa ya, tetangga saya sih, bukan tetangga, maksudnya di lingkungan saya memang ada yang kurang familiar dengan yang online seperti itu. Kadang seperti misalkan transportasi online seperti ini sekarang. Terus kalau misalnya ada pemesanan makanan online begitu kan, itu mereka
terkadang tanya sama saya juga Mas. Kok Jadi bisa ya? ini kok bisa diskonnya segitu, nggak rugi apa ya? Kasihan loh itu, nanti kan harusnya bayarnya segini gitu. Kok nomboi dulu, nah seperti itu. Ya, memang kurang familiar juga sih. Oke, jadi artinya manfaatnya sangat besar tentunya untuk para pelaku UKM ya Mas ya. Mereka bisa diedukasi, di samping mereka didorong untuk berproduksi secara kualitas kan gitu Mas. Dan mungkin juga ada juga mengenai akses untuk penguatan mengenai Mas, sisi permodalan bagaimana Mas gitu? Kalau di wilayah saya itu kan di wilayah pemasaran Mas. Oh, lebih ke situ ya. Jadi Ya, tidak bukan ke wilayah finansial gitu. tidak ke wilayah di situ ya Mas ya. Oke, tapi pemerintah sendiri sudah menyelenggarakan ya Mas ya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Sudah Bagi ada peran. wadah. Oke. Oke Mas, ini menarik sekali. Sebetulnya kalau bicara industri kreatif kemudian UKM itu sangat panjang lebar ya Mas ya, karena terutama di Jogja, wah di Jelentrehke wis iso sedina sewengi. Wah, seminggu turu Mas. Yang penting kopinya kental Mas. Oh, siap. Mau seminggu gak tidur, penting kopinya kental ya Mas ya. Penggila kopi saya. Mas, satu lagi Mas, harapan Mas ke depan tentunya sebagai pelaku dan juga pembina di sini Mas, UKM ya Mas. Apa Mas harapan Mas ke depan? Yang pertama teman-teman UKM itu bisa naik kelas gitu. Itu orientasi yang seperti yang saya katakan tadi, yang seperti diorientasikan oleh pemerintah, bagaimana UKM khususnya DIY itu bisa naik kelas. Dan ada nilai edukasi di situ. Nah, kemudian UKM itu kan saya ibaratkan tulang punggungnya ekonomi negara gitu. Karena 99% gitu, unit usaha di Indonesia adalah UKM gitu, sehingga kalau teman-teman UKM itu bisa berusaha secara baik gitu, itu saya pikir ya ekonominya kuat gitu. Itu logika simpel aja gitu. Dan kemudian termasuk ini di wilayah antisipasi bencana gitu ya. Bagaimana ada undang-undang yang kebencanaan, di mana ketika terjadi bencana itu mempunyai efek ekonomi yang bisa secara cepat terrecovery. Ketika terjadi bencana, bagaimana sebuah undang-undang mempunyai efek recovery yang tinggi gitu, sehingga termasuk di wilayah perkreditan misalnya, kredit, bagaimana UKM menyelesaikan kredit ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Itu sangat penting. Kemudian di wilayah permodalannya ketika terjadi bencana alam seperti apa skemanya, itu penting sekali gitu. Termasuk pemasarannya bagaimana, itu sangat menjadi rangkaian yang nggak bisa dipisahkan gitu. Dan ketika itu berjalan dengan baik, saya pikir perekonomian bisa berjalan dengan baik juga. Dan mungkin saya kira perlu nggak Mas ya mengkampanyekan kepada khususnya rakyat Indonesia, masyarakat di Indonesia ini Mas, bahwasanya untuk kecintaan, maksud saya begini Mas, kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri, terutama di sini UMKM Mas. Kan tadi sampean katakan UMKM ini menjadi salah satu pilar sebagai kekuatan ekonomi nasional kan Mas, yang menjadi pilar utama penyokongnya untuk kita tetap jadi survive kan. Betul, gitu Mas. Artinya mungkin harapan Mas untuk mengedukasi atau mengkampanyekan ke masyarakat bahwasanya cinta menggunakan produk lokal itu bagaimana? Monggo Mas. Saya pernah punya konsep gini Mas, bagaimana intinya begini, bagaimana tidak tergantung pada produk luar negeri gitu. Nah, ini UMKM perannya sangat penting gitu. Bagaimana ada sebuah jaringan antar desa
Dulu sempat saya coret-coret itu namanya Juara Desa. Juara Desa itu ini baru ngobrol konsep aja ya. Juara Desa itu jaringan usaha antar desa. Nah, di mana setiap desa itu mempunyai jaringan semuanya seluruh desa di Indonesia misalnya gitu. Dan itu mempunyai keunggulan produk masing-masing. Jadi misalnya desa A ini unggulannya di usaha pertanian beras misalnya gitu, padi misalnya gitu. Desa B ini jagung, desa C ini kerajinan, desa D ini mungkin keripik atau apapun. Termasuk bagaimana kita menginventarisir. Sekarang kita ketika masuk mall atau supermarket, sebisa mungkin itu bisa diproduksi di lokal. Gitu. Kita banyak orang-orang pinter kok. Entah itu produk sabun, entah itu pasta gigi, entah itu apapun itu bagaimana bisa dibuat oleh orang-orang desa, oleh UKM gitu. Sehingga ini misalnya menjadi produk andalan itu saling mensuplai antar desa. Nah, ini mestinya ada semacam hubnya atau penghubungnya itu pemerintah ini menjadi peran yang sangat penting. Jadi orientasinya bagaimana membentengi ini jangan sampai seminimal mungkin lah ya produk-produk asing itu bisa masuk. Bisa masuk. Sehingga ujungnya adalah kemandirian. Oke. Itu kira-kira Mas. Artinya dalam hal ini memang harus ada sinergi ya Mas. Betul. UMKM selalu berproses untuk menjadi berkualitas bagus, menghasilkan produk-produk yang memang qualified. Tapi di sisi lain memang pemerintah memang harus kemudian hadir di situ Mas. Leres nggih Mas nggih. Hadir untuk kemudian memberikan policy yang menguntungkan untuk pelaku-pelaku UKM begitu ya Mas ya. Betul. Dan mungkin menarik Mas, akhir-akhir ini kan sebetulnya sudah untuk para beliau-beliau pemangku kebijakan ini kan sudah sedikit banyak mengkampanyekan juga untuk cinta produk dalam negeri, produk kita sendiri ya Mas. Itu teraplikasi dalam mereka pakai produk-produk yang non branded kemudian kan seperti itu. Saya kira menurut penjenengan ini berdampak enggak Mas? Ya, sangat dampak. Sangat berdampak dan itu harus kita gelorakan terus gitu. Betul Mas. Kalau enggak nanti produk dari luar negeri masuk kita kelabaan. Siap. Menarik jadi sekali apapun produk kita dalam negeri itu ya mau tidak mau harus mencintai. Karena kalau tidak kita sendiri siapa lagi kan siapa gitu lagi, ya? Kita sendiri nggak mencintai apalagi orang lain ya kan gitu. Soalnya kalau dulu kan kadang gini Mas, orang sudah sangat bangga ketika kemudian produk kita bisa ekspor Mas, kan gitu Mas. Mindsetnya kan produkku ekspor iki wis tekan Jepang tekan gini gitu loh Mas. Sedangkan kadang-kadang kalau yang saya amati begitu produk yang diekspor ini dibikin sedemikian rupa kualitasnya, spesifikasinya, tapi berbanding terbalik produk yang kemudian dilempar ke pasar domestik ini kadang-kadang kualifikasi dan kurang Mas. Itu gimana Mas menurut Mas? Sepakat nggak seperti mindset pemikiran lama seperti itu Mas? Itu pilihan ya. Artinya begini, bisa jadi karena akibatnya apa? Akibat dari memang standar kualitas orang-orang asing itu tinggi. Oh begitu. Jadi ketika buyer importir produk kita itu menerapkan standar yang qualified betul, itu mau tidak mau kita harus mengikuti. Oke. Kalau enggak ya berarti enggak laku dong. Kan Oke. Nah sedangkan produk kita misalnya untuk pasar lokal, itu kalau kita bikin qualified banget gitu, harganya nggak nutup. Bisa jadi begitu ya. Ini kondisional aja. Meskipun ada sekian persennya adalah menengah ke atas yang mampu beli produk kita yang qualified gitu. Jadi orang bisnis itu kadang-kadang ya memang pragmatis Mas. Jadi iki opo sing iso disikat.
Betul, betul, Iki butuhnya produk kualitas sebisa mungkin diusahakan kita produksi. Lebih kepada opportunity gitu ya Mas ya. Betul. Kadang-kadang ya itu tadi pragmatis tadi, seorang bisnismen apa namanya iki ono order sekian ribu produk tapi budgetnya cuman sekian misalnya gitu. Sehingga kita kadang-kadang mengarrange iso mlebu ra yo. Masuk ra yo kan gitu. Ketika bisa ya udah sikat kan gitu. Iya. Tapi kan kadang-kadang memang perlu disadarkan Thomas bahwasanya pelaku-pelaku UKM ini kemudian kalau bisa mempunyai daya saing yang tinggi kan perlu disadarkan Mas, sebetulnya pasar domestik ini kan menjadi pasar seksi Mas. Betul. Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong hadir ke sini, berarti kan dalam tanda kutip pertanyaan pasar domestik ini lebih seksi sebetulnya kan Mas. Betul. Jadi gini Mas, dulu di teman-teman saya di lingkungan asosiasi itu memang kebanyakan eksportir gitu. Dan kemudian ketika 2008 kalau nggak salah ada krisis Amerika ya sekitar itu, dan kemudian kami melakukan diskusi gitu, sama teman-teman pelaku ekspor itu, dan apa namanya pada titik tertentu kita menyimpulkan memang kita mestinya tidak hanya mengandalkan ekspor. Iya. Mestinya kita bisa mempunyai dua pijakan gitu. Jadi yang satu ekspor oke lah, kalau memang ada permintaan ekspor. Tapi di sisi sini domestik ini juga bisa diperhatikan. Harus digarap optimal. Betul, kan gitu Mas. Karena ekspor itu Mas, apa namanya resikonya sangat riskan ya. Ketika misalnya di dunia nggak ada apa-apa, tahu-tahu negara buyer kita itu terjadi konflik politik, ya udah mati. Misalnya apalagi kita hanya mempunyai buyer itu saja gitu, udah matilah kita. Artinya lebih retensinya lebih tinggi ya Mas ya. Apa namanya itu resiko. Maka kadang-kadang ada teman-teman yang punya hanya 5, 6, 7, 8 buyer gitu. Kalau satu buyer ada konflik atau mungkin collab itu ya masih ada buyer yang lain. Tapi kalau menurut saya memang mau tidak mau pasar domestik juga harus kita garap gitu. Ya, oke. Berarti kesimpulannya kita harus lebih concern bukan cuma di ekspor tapi domestik harus mulai digarap dengan serius kan Mas. Dan ini sebetulnya kan seluruh elemen memang harus bergerak bersama, tidak bisa sendiri-sendiri kan Mas. Iya, harus kesadaran pelakunya juga harus dibangun. Konsumennya juga harus dibangun kesadarannya. Kemudian dari pihak-pihak terkait seperti yang pemegang kebijaksanaan harus mensupport itu kan Mas. Karena mengingat bahwasanya ini menjadi pasar yang sangat besar dan potensial, dan itu sebetulnya diperebutkan negara-negara lain Mas. Betul sekali toh Mas. Jika coba disadari aku ngomong Mbak Nuna ini mungkin ya. Sampean akan lebih bangga nggak pakai merek branded sama merek lokal ini? Mindsetnya pasti kalau yang kemarin-kemarin kan akan bicara wah ini loh branded kan gitu lah, yang dari luar, padahal nggak sadar toh Mas, merek branded luar ternyata sekarang diproduksi di Indonesia. Nah itu dia. Bantul misalnya, itu kan jadi tagline. Kan banyak toh Mas. Banyak, nah artinya sebetulnya kita bisa memproduksi dengan kualitas yang sesuai kualifikasi mereka kan Mas. Iya. Betul. Kalau itu dimerekin Indonesia coba lain jadi kurang menarik misalnya gitu. Nah, mudah-mudahan Mas ini pada malam hari ini sangat menarik. Ini kesadaran ini bisa tumbuh bersama Mas. Sehingga apapun yang terjadi, krisis apapun, ekonomi kita ini akan tetap kuat karena ekonomi kerakyatan kan gitu Mas. Betul. Apapun yang terjadi tetap akan survive. Dan memang ini perlu proses dari pelaku UMKM, dari pemerintah sendiri, kemudian campaign kepada masyarakat penggunanya, begitu ya Mas ya. Betul. Oke Mas, terima kasih sekali malam ini. Sama-sama. Wah luar biasa. Seperti tadi ya. Tapi mohon maaf kalau saya kadang-kadang bicaranya terlalu wah gitu Mas. Kadang-kadang karena semangat Mas. Harus semangat itu. Karena kita harus terlalu optimis ya Mas ya. Siap. Mungkin lain waktu kita bisa sambung. Terima kasih kehadirannya. Obrolan malam hari ini pemirsa Angkringan Sambat,
Kita obrolan santai tapi memang cukup banyak ilmu yang bisa kita serap, banyak inspirasi, banyak inovasi dan banyak produktivitasnya. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur suwun Mas UU. Sama-sama Mas Miko.